Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini, saya yakin percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, kita angkat pujian kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang Tuhan saat kami dekat dengan Kau Yesus. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu,
Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Jika kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Haleluya, henti-hentinya Tuhan ucapan syukur keluar dari mulut kami Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, pada pagi hari Tuhan, kami akan memuji-muji Engkau. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Karena Engkau berkati setiap kami pelayan Tuhan yang mengantar pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Berikan kuasa ibadah berangkat Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan, haleluya, Yesus berkenan di hadapan Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan benih-benih firman Tuhan dapat mendapatkan tempat yang terbaik dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau berkati juga Tuhan. Haleluya, sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun saat berada Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berikan kuasa Tuhan seperti kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Roh Kudus turun atas setiap kami, roh puji-pujian mengalir di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, segala kuasa jahat, kuasa setan Tuhan yang mengganggu jalan ibadah pada pagi hari ini, kami bersatu hati memanggil nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-muji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Saya akan percaya berkat kemurahan Tuhan. Haleluya, selama sepanjang minggu ini kita sudah alami bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian kita. Haleluya, Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya.
sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagian yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kalau kami ada Tuhan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bangga miliki Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Sekalipun kita melaksanakan secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami
untuk beribadah, untuk mendengar firman-Mu. Dan Roh Kudus, Tuhan kiranya akan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Juga sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Boleh menjadi mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami merespon doa kami, haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online yang sudah beberapa, mungkin 1 bulan kita tinggalkan, tetapi berhubung dengan meningkatnya penderita COVID Corona akhir-akhir ini, maka kita mengambil kebijaksanaan untuk memulai kebaktian secara online lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah pagi hari ini akan kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. Siapkan gadget kalian, siapkan Alkitab yang ada. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama baca ayat genap, saya akan baca, dan ayat yang ganjil nanti Bapak Ibu baca. Pada waktu judulnya adalah Hizkia dan para utusan Raja Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Amin. Iya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu kisah yang menarik dari Raja Hizkia yang sejak umur mudanya, yang sebagai orang yang muda ketika diangkat menjadi raja, masih berumur 25 tahun dan mengadakan restorasi dan reformasi ibadah yang luar biasa. Seperti dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal 29 itu. Tetapi akhirnya ada sesuatu yang terjadi pada hari tuanya. Bapak Ibu, perkembangan pada waktu itu ketika Hizkia memerintah di Yehuda. Ketika kekuasaan kerajaan Asyur atau Assyria di sebelah utara mulai surut, maka muncullah satu kekuatan kerajaan baru di sebelah timur atau di sebelah tenggara. Ya. Yehuda, yaitu kerajaan Babel atau Babilonia yang terletak di tepi sungai Efrat yang sekarang adalah negeri Irak. Ya. Yang memiliki ambisi besar dan sangat ekspansionis. Ya. Ekspansionis, ya. Suka mengembangkan wilayah, ya.
Untuk memenuhi ambisi penjajahannya, Raja Babel melakukan berbagai cara guna menaklukkan wilayah di sekitarnya. Salah satunya di ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-12. Maka Merodak Baladan menyuruh orang-orangnya membawa surat, mungkin perkenalan, ya, sebagai tanda sukacita, sebab Hizkia yang tadinya divonis sakit dan akan mati oleh Tuhan diberikan perpanjangan umur 15 tahun. Ya. Dibawakanlah hadiah, ya, kepada Raja Hizkia. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menerima utusan dari Babilonia atau dari Babel, maka Raja Hizkia bersukacita oleh karena pemberian-pemberian yang diberikan dan mungkin juga puja-puji yang diberikan oleh Raja Babilonia itu. Ya, puja-puji diberikan, ya. Sehingga sayang sekali Raja Hizkia menjadi lupa diri, ya. Lupa diri. Karena mendapatkan pujian dari Raja Babilonia tadi. Karena sukacitanya, maka dia kehilangan kontrol diri. Ya. Seharusnya tidak semua apa yang menjadi miliknya dipertunjukkan. Ya. Di ayat yang ke-13, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak dan segala harta bendanya dipertunjukkan kepada utusan Raja Babel itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan di ayat yang ke-15, ya, coba ayat 15. Apakah yang telah dilihat oleh mereka? Tanya Nabi Yesaya. Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku mereka telah lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Sungguh ini catatan buat saudara dan saya. Orang percaya harus selalu waspada, ya. Harus selalu rendah hati. Mewaspadai bangkitnya keinginan daging. Ketika kita keberkatan secara materi. Apa itu kedagingannya? Adalah penyakit memegahkan diri. Ya. Lalu suka pamer. Nah ini. Kita harus waspada. Bahwa kita ini waspada selama pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga nanti kita bisa seperti yang dikatakan Paulus itu. Ketika dia sudah mendekati matinya, maka dia bisa mengatakan kepada Timotius, aku sudah sampai garis akhir. Aku sudah mempertahankan iman. Nah, sayang sekali Hizkia ini. Bahkan di dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 25, ya, coba ditunjukkan 2 Tawarikh 32 ayat 25. Ya. 2 Tawarikh 32 ayat 25. Ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya oleh Tuhan, kan? Karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ya. Dia mendapatkan mujizat kesembuhan. Dan diperpanjang usianya. Diperleng lagi 15 tahun. Tetapi kenapa ya? Kok dia bisa menjadi angkuh dikatakan di ayat 20 di 2 Tawarikh pasal yang ke-32 ini. Kok dikatakan angkuh ya? Sehingga Allah itu murka. Ya. Nah,
Kan tidak harus seharusnya kalau kita memang wajar ya. Di usia yang tua mestinya makin mateng, maka kekristenan tidak diukur dari berapa lama saudara dan saya menjadi Kristen. Tetapi seberapa baik saudara dan saya mempertahankan iman. Ya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 13 dikatakan, yang bertahan sampai ke sudahannya, dia yang selamat. Kita bisa meniru Paulus. Aku sudah sampai garis akhir. Aku sudah mempertahankan iman. Selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus waspada akan bangkitnya keinginan daging, yaitu penyakit memegahkan diri, ya, atau penyakit sombong. Ya. Kita mesti ingat, orang percaya mesti ingat, ya, bahwa berkat Tuhan yang datang kepada saudara dan saya adalah hanya titipan dan diberikan kepada saudara dan saya selama saudara dan saya bisa dipercaya mengelola untuk kemuliaan namanya. Amin saudara? Iya. Selama saudara dan saya bisa dipercaya untuk mengelola demi kemuliaan namanya. Jadi tidak bisa kita pakai untuk berbangga-bangga. Apa yang saudara dan saya punya. Kita harus senantiasa mohon hikmat Allah untuk dapat mengelola berkat-berkatnya untuk kemuliaannya. Dan hanya Allah saja yang patut ditinggikan. Amin Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ketika dikatakan kepada Yesaya bahwa tidak ada yang tidak ditunjukkan kepada utusan Raja Babilonia ini. Seluruh harta, kekayaan, emas, perak, rempah-rempah dan persenjataannya. Maka Tuhan murka. Dan apa yang dikatakan ya di ayat yang ke-14 sampai 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu akan diangkat ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Sayang kan? Iya. Kedagingan seseorang yang dibiarkan muncul kembali. Ya, dosa yang sudah dimatikan ya, muncul kembali. Ini yang perlu kita waspadai. Ya. Karena iblis senantiasa mengeksploitir kelemahan saudara dan saya. Seperti dikatakan Lukas 14 itu. Ya. Iblis senantiasa menunggu waktu yang tepat. Ayat 13. Ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita harus senantiasa mengucap syukur. Rendah hati. Ya. Harus rendah hati. Ya. Apa yang dilakukan Hizkia tersebut membuat Tuhan murka. Segala kekayaan tersebut akan diangkut ke Babel. Bahkan kelak keturunannya pun akan dibawa dan menjadi budak di Babilonia. Kita kenal nanti. Daniel diantaranya adalah Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego itu saat yang diantaranya yang mereka tetap memelihara hubungan yang baik dengan Allah Israel. Muncul sebagai pemimpin yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, baik kalau saudara dan saya senantiasa menjaga diri, ya, bukan terhadap musuh yang dari luar. Kadang musuh dari kedagingan kita sendiri yang sering muncul, ya, bahkan itu menjadi kemarahan bagi Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12, tolong. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Maka meneladani Kristus.
adalah meneladani dalam kerendahan hati. Ya, sikap, tutur kata, perbuatan yang dicatat baik untuk kita merendahkan diri. Allah membenci orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sayang sekali, raja yang sudah mulai dari muda menjadi raja, sekian puluh tahun memerintah negara, ya justru ketika dia divonis untuk sakit dan meninggal, diberikan perpanjangan waktu 15 tahun, tetapi di dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 25 dikatakan bahwa ya, dia menjadi angkuh. Kenapa? Nah, ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi kepada Hizkia ini juga bisa terjadi kepada saudara dan saya. Ketika menghadapi pencobaan-pencobaan, saudara dan saya bisa kuat, bisa tabah, bisa survive. Ya. Tetapi kenapa ketika saudara dan saya menghadapi berkat atau berkat Tuhan yang melimpah, saudara dan saya lupa bahwa untuk menggunakan berkat itu, untuk meminta berkat itu, mengelola berkat itu, saudara dan saya juga mesti bertanya kepada Tuhan. Hikmat adalah satu langkah tindakan yang saudara dan saya lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang kita minta kepada Tuhan. Bukan kepikiran kita sendiri, bukan akal pikiran kita, bukan mau kita, bukan ambisi kita, tetapi betul-betul adalah apa yang diajarkan Tuhan untuk saudara dan saya lakukan dalam melakukan segala sesuatu. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanan. Semua mohon berkat Tuhan. Amin saudara. Ya. Saudara tanpa berkat Tuhan, maka keliru. Pelayanan yang berjalan sesuai dengan maunya sendiri. Ya. Saya selalu ingat itu. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 2 itu. Paulus mengatakan, aku menjadi saksi. Banyak orang yang giat untuk Tuhan. Ya. Tetapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ya. Banyak orang yang giat untuk Tuhan. Tetapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Loh kan cilaka toh. Sudah giat tetapi sia-sia. Iya. Tetapi sekecil apapun yang kita lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Sungguh ini satu kasus yang perlu saudara belajar dan mungkin dipelajari juga oleh orang percaya. Kenapa ya? Waktu muda, harta melimpah, kekuasaan besar. Tetapi dia mengadakan satu reformasi di dalam ibadahnya orang Yehuda, orang Israel. Tunggu-tunggu berhala, bahkan ular tembaka yang disimpan oleh orang Israel sejak dari zaman Musa. Itu dibinasakan karena menjadi sumber penyembahan berhala. Kenapa justru di hari tuanya kesetiaannya berubah? Nah, ini mesti menggelitik saudara dan saya. Kenapa bisa begini? Ya. Jangan-jangan itu juga bisa berlaku kepada orang-orang percaya masa kini. Ya. Tuhan mau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan sejahtera maupun di dalam pergumulan, orang percaya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Bahwa Allah mampu memelihara, melindungi, meluputkan saudara dan saya. Amin. Iya, puji Tuhan. Indah sekali Bapak Ibu Saudara dikasih. Lanjut. Tragis sekali. Hizkia yang begitu saleh dan hidup di awalnya memperkenankan hati Tuhan. Karena tidak berjaga-jaga dan sembrono, akhirnya membawa celaka bagi anak keturunannya. Bagaimana tidak celaka? Memang pada zamannya ada keamanan.
Tetapi setelah zaman pemerintahannya digantikan oleh anak keturunannya, maka mereka memerintah kembali jatuh di dalam penyembahan berhala dan menjadi raja-raja yang lalim, sehingga selanjutnya mereka bahkan anak keturunannya dibawa sebagai budak-budak yang dipekerjakan di Babilonia. Tragis bukan? Ya. Kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Hizkia pada waktu ditegur oleh Yesaya. Sungguh baik firman itu. Ya. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ya. Raja yang begitu luar biasa, yang visioner, jauh melihat ke depan, bahwa dengan menanggalkan segala penyembahan berhala, maka kerajaannya akan makmur dan jaya. Dan sudah terbukti. Buktinya di awal pemerintahannya, sekian tahun pemerintahannya, dia berani memberontak kepada Asyur yang sudah menjajah negaranya. Dia melepaskan diri dari Asyur. Bukti bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dikepung oleh Raja Sanherib, maka Tuhan menghancurkan sekian ratus ribu tentara Assyria. Luar biasa. Heran sekali. Kenapa bisa berubah? Hal itu bisa juga berubah dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka iman ini bisa goyah dan kita juga bisa berubah. Ya. Bahkan bisa berubah tidak setia. Banyak sekali di dalam penderitaan yang berat, orang percaya tabah dan kuat. Tetapi kita ketika menghadapi kemakmuran, ya, keberkatan yang luar biasa, maka orang percaya jatuh di dalam dosa. Ya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus saudara dan saya ingat. Di dalam senang maupun susah, saudara harus kuat seperti dikatakan oleh Paulus. Kau harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ya. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan menghadapi tantangan, kita senantiasa mengucap syukur. Tetapi ketika menghadapi berkat kemenangan yang luar biasa, kita juga mengatakan, Tuhan terima kasih. Ini semua milik-Mu. Dan Kau berikan kepada kami hanya sebagai titipan. Ya. Banyak orang yang merasa keberkatan, lalu pelupa diri dengan alasan Tuhan memuliakan kita. Tuhan memberkati kita. Lalu segala tindakannya tanpa terasa sudah mengarah kepada memegahkan diri. Allah kita akan hebat, maka kita juga harus hebat. Allah hebat, tetapi kita biasa-biasa saja. Yang hebat itu Allah kita, bukan kita. Kita mah biasa saja. Kita hanya kecipratan berkat. Kita hanya mengikut berkat Allah. Kalau kebetulan dilimpahkan kepada kita juga harus piawai. Meminta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana untuk mengelola dan memanage berkat Tuhan itu. Supaya selamat sampai pada kesudahannya. Ini loh saudara. Apa ini? Ya, hal seperti ini terjadi kepada Hizkia. Di dalam kita baca tadi, di dalam 2 Tawarikh pasal 32-25. Di akhir hidupnya, Hizkia menjadi angkuh. Ya, sehingga dia menunjukkan segala harta itu dengan gaya pamernya kira-kira begitu. Ini loh luar biasa. Ini loh luar biasa. Ya, ada emas, perak, harta-harta ya, dari mana-mana. Ya. Akhirnya dicatat oleh utusan dari Babilonia dan kelak suatu masa semua harta yang dipamerkan itu akan diangkut ke Babilonia beserta anak keturunan dari Hizkia. Nasihat untuk saudara dan saya. Orang percaya harus berjaga-jaga dan waspada di dalam pengikutannya kepada Kristus. Karena iblis tidak pernah berhenti mengintip
kelemahan kita dan memanfaatkannya untuk menjatuhkan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. Ya. Pemain musik. Nyanyikan zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang Raja Hizkia di akhir hidupnya. Tuhan, ajar kami belajar dari firman Allah ini, supaya kami berjaga-jaga, supaya akhir daripada pengikutan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dari awal, pertengahan hidup kami sampai kepada akhirnya, kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah kesulitan zaman ini, kuatkan kami Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan, meneladani firman Allah yang tadi sudah disampaikan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang memelihara kami, adalah Tuhan yang tidak pernah lupa. Dia senantiasa memelihara kami, menguatkan kami, meluputkan kami, dan menyelamatkan kami. Dan tepat pada waktunya menolong segala pergumulan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Bapa di surga, memberkati firman-Mu. Taruhkan firman Allah itu tinggal di dalam hati kami masing-masing. Baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, maupun sidang jemaat yang ada di tempat tinggal masing-masing. Taruhkan firman Allah itu Tuhan, sehingga firman Allah itu menjadi rema yang boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami mengiring Engkau. Di dalam segala perkara kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami tahu Engkau membawa kami sebagai pemenang kalau kami tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, sehingga mulut lidah bibir kami mengucap syukur kepada-Mu dan mengatakan bahwa Allah itu besar, Allah itu hebat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Haleluya, dari pimpinan bangsa kami Bapak Jokowi dan jajaran pemerintahnya, sipil, militer, kepolisian. Tuhan memberkati dari pusat sampai daerah kami Tuhan. Dari tingkat yang paling rendah, lingkungan sekitar kami, kalian kami, lurah kami, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai pun ke atas. Tuhan memberkati dengan hikmat dan takut akan Tuhan.
supaya mereka melakukan tugasnya, bukan hanya bertanggung jawab kepada negara dan bangsa, tetapi juga bertanggung kepada Tuhan. Sebab kelak apabila kami menghadap Engkau Tuhan, maka kami harus menghadap dengan segala kesungguhan kerendahan hati. Segala amal perbuatan kita, itu yang harus kami pertanggungjawabkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati pemerintah kami dalam mengelola, menangani COVID Corona ini. COVID Corona terkendali di Bali, di seluruh Indonesia. Sehingga kami bisa membuka Pulau Bali ini dan khususnya Indonesia dari tamu-tamu mancanegara dan tamu-tamu domestik di Pulau Bali. Dicukupkan, dikuatkan sehingga ekonomi Bali kuat kembali bergerak, mencukupkan dan menyejahterakan kami yang ada di Pulau Bali. Berkati Pulau Bali, karena kesejahteraan Pulau Bali, kesejahteraan kami juga. Terima kasih anak-anakmu yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan berkati dengan bertambahnya usia. Maka tambahkan hikmat, marifat, pertumbuhan jasmani rohani yang baik. Sehingga dalam kehidupan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Baik dalam ulang tahun pernikahan, di dalam pertambahan usia pernikahan, mereka diberkati dengan pernikahan, keturunan, keberkatan jasmani, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pernikahan mereka. Terima kasih. Berkati juga para imam yang melayani ibadah pada pagi hari ini. Berkati ini rumah tangga anak-anak kami. Berkati pribadi-pribadi anak kami. Masa depan mereka, kesehatan mereka, lebih lagi iman percaya mereka. Seluruh jemaat GPT SAD bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tak satu pun kuasa virus corona yang mampu menjamah sidang jemaat SAD. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu untuk sidang jemaat. Sebentar, terimalah berkat Allah yang limpah. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Terima kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persetujuan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.